Tangerang 21 Februari 2020. Itra Romadoni, Ketua Tim Penasehat Hukum dari Muhyiddin Jali alias Jali Pitung, Insinyur Mulyono Santoso, dan Januar Akbar bacakan eksepsi pada sidang kedua atas perkara nomor 253 di Pengadilan Negeri Tangerang. Hari ini sudah jelas tadi bahwasannya semua dakwaan-dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak berdasar dituduhkan kepada klien kami, dan itu harus dibantahkan dan harus ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, dasar penolakan itu sudah jelas. Yang pertama, dakwaan itu salah subjek. Salah subjeknya di mana? Bahwasannya para terdakwa klien kami seperti Insinyur Mulyono, Jali Pitung, dan Januar Akbar itu bukanlah sebagai orang yang merancang suatu tindak pidana ataupun ikut serta dalam suatu tindak pidana, kan begitu. Nah, perlu digarisbawahi bahwasannya yang mereka lakukan itu sepanjang yang diberikan keterangan kepada saya tidak ada yang menyalahi hukum. Semua orang bebas menyatakan pendapat. Kalau memang demonstrasi di DPR itu yang dipermasalahkan, orang berhak untuk beraspirasi sesuai dengan pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dakwaan jaksa tersebut juga tidak jelas tempat lokus deliktinya, tindak pidana dilakukan, kan begitu. Nah, kita ketahui bahwasannya kejadian tersebut itu berada di gedung DPR MPR pada waktu demonstrasi tersebut. Semestinya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lah yang berwenang untuk mengadili perkara ini. Sebab apa? Dia itu diperiksa dan ditahan dahulunya itu di Polda Metro Jaya, bukan di Polres Tangerang. Kecuali Polres Tangerang, maka dilimpahkan keterangan juga wilayah hukumnya, kan gitu. Makanya ini sangat keliru sekali dan ini harus dibantahkan. Tidak ada satupun klien kami yang salah terhadap hal tersebut. Ya. Terus yang ketiga, bahwasannya di dalam eksepsi tadi sudah jelas kita sebutkan ada asas alasan penyediaan hukum apabila seseorang itu dalam menjalankan perintah undang-undang. Perintah undang-undang yang mana? Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 28E Undang-Undang Dasar 45. Bahwasanya semua orang berhak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul. Nah, kalau memang berkumpul ataupun bermusyawarah, siapapun tidak ada yang boleh melarang itu, karena itu dijamin oleh konstitusi, kan gitu. Yang kedua, pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat yang dipermasalahkan jaksa tentang unjuk rasa dan lain-lain, itu tidak ada persoalan gitu. Justru jangan membuat-buat suatu permasalahan ini makin melebar. Akan tetapi ini tolong jadi pertimbangan, apalagi majelis hakim di sini juga melihat eksepsi itu sudah mempelajari, semestinya ini harus dibatalkan ataupun ditolak dakwaan tersebut. Nah, kita sih berharap seperti itu. Nih tambahan dari Sia. Ya. Sebagaimana tadi di dalam eksepsi yang sudah dibacakan oleh penasihat hukum daripada terdakwa, yang kami dan bersemai sebagai penasihat hukum, dasar daripada eksepsi itu jelas. Ini dipaksakan, sehingga alasan kita sangat mempunyai dasar hukum di mana baik itu masalah lokasi, ya, tempat di mana kejadian hukumnya, dan seperti yang dipaksakan. Jadi sehingga ini akan membuat suatu membingungkan kepada masyarakat. Karena apa? Karena kita ini adalah negara demokrasi. Negara demokrasi itu bebas mengeluarkan pendapat, bebas memberikan ide-ide. Dalam hal ini kalau dibilang ini melawan pemerintah, berbeda pendapat itu bisa. Karena dengan berbeda pendapat pemerintah akan lebih waspada, akan lebih teliti dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, bahwa dituduh dalam hal untuk ada senjata main-mainan aja tidak ada. Bagaimana ini kita bisa menegakkan hukum ketika dakwaan seorang jaksa itu tidak memenuhi unsur? Oleh karena itu kami yakin dan percaya majelis apabila cerna dalam menanggapi ini, semua terdakwa khususnya klien kami
bisa bebas dari segala dakwaan dan nama mereka akan bisa dipulihkan karena pada saat ini mereka harus menderita untuk hal-hal yang seharusnya tidak mereka rasakan di dalam tahanan. Untuk itu kami kepada majelis supaya benar-benar cermat, cerdas dan bisa memutuskan perkara ya suatu keadilan dalam persidangan ini karena fakta-fakta yang sesungguhnya itu tidak ada sehingga tidak memungkinkan ini dakwaan akan dilanjutkan. Maka itu kami dalam eksepsi bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya dalam putusan selana. Sekian, terima kasih. Ya, penekanan terakhirnya bahwasanya Muhyiddin Jalil alias Jalil Pitung, Januar Akbar bahwasanya harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan dan harus diperbaiki nama baiknya sehingga harkat dan martabatnya tidak tercemar kepada publik dan di masyarakat Indonesia. Terima kasih. Salam dari Pitra, panggilan pengacara muda yang dikenal berani dan tegas ini, membacakan nota keberatan di hadapan majelis hakim dengan tegas dan hikmat pada sidang keduanya. Di akhir pembacaan nota keberatan tersebut, Pitra juga menyampaikan, atau apabila majelis hakim yang mulia atas pertimbangannya berpendapat lain, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Sidang akan dilanjutkan Jumat depan tanggal 28 Februari 2020 dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum. Elhan Zakaria dari Pengadilan Negeri Tangerang mengabarkan. Dengan Elhan Zakaria, tiba di penghujung acara. Terima kasih sudah melihat tayangan yang saya buat. Video ini adalah untuk mengingatkan kita tentang arti kesetiakawanan. Jika ada satu teman kita yang sedang terkena musibah, yuk kita ringankan sama-sama. Dan khusus yang melihat tayangan video ini, yang beberapa bulan yang lalu kita sama-sama berjuang, mari kita sama-sama ringankan beban teman-teman. Bisa melalui doa atau apapun yang bisa Anda lakukan untuk meringankan beban teman-teman yang sedang melalui persidangan. Dan saya harap semuanya berjalan dengan lancar dan baik-baik saja. Saya Elhan Zakaria, mohon pamit.